Bab 19. Bertemu Carlos Knight. Kiev, aku mau pulang bareng kamu ya. Pinta Aliek dengan antusiasnya. Kiev terus berjalan mendahului tanpa menghiraukan Aliek yang dari tadi banyak bicara. Kiev, panggil Aliek lagi, ia terus mengejar Kiev sampai keluar dari lobi, seakan tidak tahu malu dilihat banyak karyawan. Bukankah Tuan Kiev sudah menikah? Kenapa Nona Aliek sepertinya terus ngejar-ngejar ia? Mereka kembali berbisik-bisik dan mulai penasaran. Kan memang pernikahan Tuan Kiev dan Nyonya Violet tidak ada cinta, Nyonya Violet yang memaksa Tuan Kiev menikahinya. Tiba-tiba saja, Bu Dewan Direksi datang dan menegur. Kalian berempat malam ini lembur. Mereka berempat kaget, hah? Apa Bu? Bu, semalam aku baru saja lembur. Kalian mau lembur atau gaji kalian saya potong? Baik Bu, kami akan lembur. Ucap mereka dengan lemas dan terpaksa. Daripada gajinya dipotong. Di luar, Leon sudah membukakan pintu untuk tuannya masuk. Kiev, aku bareng kamu ya. Ucap Aliek lagi. Sebelum masuk mobil, Kiev berhenti dan memerintah Leon. Pesankan dia taksi, kata Kiev tanpa melihat Aliek. Aliek tercengang, ia tidak menyangka sikap Kiev sampai berubah seperti ini. Kiev biasanya tidak pernah menolak permintaannya, bahkan selalu mengantarnya pulang dan pergi kemanapun. Kiev. Aliek memanggil sekali lagi pria yang dicintainya. Kiev masuk ke dalam mobil, dan langsung ditutup oleh Leon. Nona, saya sudah menghubungi taksi untuk menjemputmu pulang. Setelah itu Leon masuk ke dalam mobil bagian depan. Aliek berdiri dengan ekspresi murung karena sikap Kiev yang sangat dingin dan acuh. Aliek justru merasakan saat Kiev bersikap seperti ini kepada Violet dulu. Ternyata rasanya sesakit ini, bagaimana dengan Violet yang bertahun-tahun? Ngapain juga aku mikiran wanita yang sudah menghancurkan hidupku? Aliek menggelengkan kepalanya. Bagi Aliek, semua yang dialami Violet karena kesalahannya sendiri, hukuman karena sudah merebut Kiev dan memaksanya menikahinya. Aliek sangat membenci Violet, apalagi Violet sangat disayangi oleh keluarga Kiev dan diterima dengan baik. Sedangkan dirinya yang sudah bertahun-tahun bersama Kiev, Clara sangat membencinya sekarang. Tak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Sudah 2 minggu semenjak Violet meninggalkan kediaman Aaron yang kini berubah sepi layaknya rumah tanpa penghuni. Tidak ada yang banyak nenek dan Clara habiskan, karena nenek lebih banyak diam. Yang dilakukan hanyalah makan, itu pun di dalam kamar dan Clara yang menyiapkan, lalu keluar untuk berjemur dan tidak ada lagi. Begitu juga untuk Clara, Kiev tidak pernah lagi makan di rumah, Clara makan sendirian yang kadang membuatnya malas. Tinggal di rumah besar, tapi seperti sendiri. Saat pulang, Kiev juga akhir-akhir ini pulang larut malam, lalu pergi pagi-pagi sekali. Kondisi putranya jangan lagi ditanya, bulu-bulu halus di bagian dagu sudah muncul, bahkan rambutnya tidak serapi dulu. Belum lagi lingkaran hitam di bawah matanya, yang menandakan memang pria itu kekurangan tidur dan istirahat. Seumur hidupku, aku baru melihat Kiev seperti ini. Bahkan saat kehilangan papanya saja, Kiev tidak sampai frustasi seperti ini. Gumam Clara saat dia melihat Kiev memasuki mobilnya di pagi hari. Kesehatan nenek yang menurun membuat Clara mengundang dokter keluarga ke rumah. Karena nenek menolak untuk diajak ke rumah sakit, apalagi nenek tidak pernah kontrol lagi padahal jadwalnya sudah beberapa hari yang lalu. Bagaimana kondisi nenek? Tanya Clara. Dr. James menjawab, sepertinya nenek banyak pikiran, itu yang membuat kesehatannya menurun. Clara paham kenapa nenek banyak pikiran, memikirkan Kiev dan Violet. Sebaiknya, ajak nenek untuk sekedar jalan-jalan keluar, supaya pikirannya lebih fresh. Kata Dr. James. Dr. James masih kerabat jauhnya Clara. Clara sangat percaya pada James apalagi menangani kesehatan nenek. Baiklah. Terima kasih banyak nak. Bayaranmu sudah Bibi transfer. James mengangguk. Terima kasih Bibi. Seusai Dr. James pergi, Clara masuk ke kamarnya nenek. Clara sangat sedih melihat wanita yang sudah dianggap sebagai ibu kandungnya sendiri terpuruk murung dengan tatapannya yang seperti kosong tidak bersemangat. Mama, Clara duduk di sampingnya. Apa yang bisa Clara lakukan, supaya Mama bisa semangat lagi? Tanya Clara dengan pelan. Nenek yang sedang berbaring hanya menggeleng. Wanita tua itu tidak bernafsu melakukan apapun. Sejujurnya, nenek sangat merindukan Violet. Bagaimana kabarnya Violet? Aku ingin sendiri. Hanya itu yang bisa nenek katakan tanpa menjawab yang sejujurnya.
Dari tatapan matanya, Clara bisa melihat kerinduan yang mendalam di mata wanita tua itu. Nenek merindukan Violet, tanya Clara. Tiba-tiba saja nenek mengangguk pelan. Clara pun sama halnya, sejak Violet pergi, dia belum pernah melihat Violet. Seperti apa Violet menjalani hidupnya di luar? Apakah bahagia ataukah sama seperti dirinya dan nenek? Tapi Clara akan sangat sedih kalau hidup Violet tidak bahagia. Bagaimana kalau kita ke butik di mana Violet bekerja? Tawar Clara. Nenek langsung nampak semangat. Nek Ratu langsung mengangguk setuju. Clara pun langsung membantunya bersiap diri dan memerintah supir menyiapkan mobil. Setelah menunggu lama, Violet akhirnya bisa menghubungi seorang hacker yang dikenalkan oleh montir itu. Violet sudah pernah menghubunginya, tapi ternyata hacker itu sedang berada di luar negeri mengurus bisnisnya dan Violet harus menundanya dengan sabar. Jadi kapan kita bisa bertemu? Tanya Violet lewat telepon. Bagaimana kalau besok? Aku baru saja tiba di bandara sore nanti. Besok aku akan mengunjungimu. Sarelok saja tempatmu. Baiklah, aku tunggu besok, sahut Violet. Setelah pembicaraannya dirasa cukup, mereka mengakhiri teleponnya. Tok tok tok, suara ketukan pintu membuat Violet sedikit kaget. Dia lalu mempersilahkan orang di luar untuk masuk. Farah, ada apa? Tanya Violet usai Farah menyembul di balik pintu. Nona, ada yang mau bertemu denganmu. Siapa? Bukankah aku bilang untuk mengatakan aku sedang sibuk? Sahut Violet. Beberapa hari ini, Violet memang tidak ingin diganggu, selain fokus menyiapkan diri untuk acara di panggung catwalk nanti, Violet tidak ingin bertemu siapapun kecuali Rahel dan beberapa karyawan pentingnya saja. Nona, tapi mereka sangat berharap bisa bertemu denganmu. Bahkan rela menunggu sampai jam pulang. Violet penasaran siapa orang itu. Sebenarnya dia malas turun, tapi hati kecilnya memaksanya untuk turun dan menemui orang tersebut. Sampai di lantai 1 yang ramai pengunjung, Violet belum bisa memastikan mana orang yang mencarinya. Sampai tidak sengaja kornea Hazelnya melihat seorang wanita tua berambut putih sebahu duduk di kursi roda. Dan Violet tentu saja hafal perawakan tubuhnya dari belakang. Nenek, sapa Violet sembari menghampirinya. Clara yang mendengar suara lembut itu langsung membalikkan badan, akhirnya dia bisa lega bertemu dengan Violet. Kenapa kalian kesini nggak bilang dulu pada Violet? Tanya Violet usia memeluk Clara. Violet juga menundukkan tubuhnya untuk memeluk nenek. Violet berjongkok di depan nenek sambil memperhatikan wanita tua itu. Nenek, kenapa nenek kurus sekali? Tanya Violet terlihat sedih. Sejak kamu pergi, nenek nggak pernah lagi memperhatikan kesehatannya. Dia jadi lebih banyak murung dan mengurung diri di kamar. Sahut Clara dengan jujur. Mendengar penjelasan Clara, Violet jadi merasa bersalah. Nenek seperti itu pasti karena mengkhawatirkan dirinya. Nenek, jangan banyak murung. Violet di sini baik-baik saja. Violet sangat sibuk, sehingga tidak bisa mengunjungi nenek atau memberi kabar. Ucap Violet usia membawa nenek dan Clara duduk di kursi tamu, lalu menyuruh seorang karyawan membuatkan minuman. Iya, nenek janji, akan lebih memperhatikan kesehatan nenek. Jawab nenek yang langsung mendapatkan senyuman dari Clara dan Violet. Sekarang kamu sudah menjadi orang sukses nak. Nenek bangga sama kamu, kata nenek tiba-tiba. Violet tidak mengerti maksud ucapan nenek. Karena yang Violet tahu, nenek dan semua orang taunya dia hanyalah manajer bukan. Maksud nenek hanya menanggapi dengan senyuman. Dia mengelus rambut Violet, asalkan Violet tahu saja. Ratu Edora bukanlah orang sembarangan, dia memiliki banyak orang yang dengan mudah bisa mencari tahu identitas asli seseorang. Sangat mudah bagi Ratu mengetahui siapa Violet, pada awalnya Ratu hanyalah curiga. Saat melihat banyak gambaran desain di dalam kamar Violet, lalu juga majalah seputar desainer. Dan setelah itu, Violet juga sering berkontribusi bersama para desainer biasa, meskipun dia hanyalah seorang manajer. Dan rupanya kecurigaan Nek Ratu benar, Violetlah sebenarnya desainer Fiora, bukan temannya ataupun orang lain. Tapi Ratu menyembunyikannya dari siapapun termaksud Clara. Sekarang kamu di sini sudah sukses karena tidak membutuhkan bantuan nenek. Sangkal Nek Ratu. Violet hanya tersenyum lega, dia berpikir Nek Ratu tahu sesuatu tentangnya. Ternyata tidak. Setelah lega bisa bertemu Violet, Clara dan nenek akhirnya pulang. Meskipun sebenarnya nenek merasa belum bisa melepaskan Violet. Besok harinya,
Valet bertemu dengan seorang hacker yang akan membantunya memperbaiki file CCTV. Valet meminta hacker itu untuk datang ke apartemennya saja. Bukan bermaksud apa-apa, hanya supaya mereka lebih punya privasi, apalagi ini urusan penting yang orang luar tidak boleh tahu atau sekedar dengar. Sudah 5 menit Valet menunggu, dan akhirnya, suara belnya pun berbunyi. Ting, tong. Valet mengintip dulu di lubang kecil di tengah pintu, untuk memastikan saja. Barulah tidak ada tampang mencurigakan, Valet membuka pintunya. Halo, Nona Valet, tanya pria itu. Yes, Tuan Carlos, tanya balik Valet. Ternyata kamu masih sama seperti saat sekolah. Celetuk tiba-tiba pria muda yang sepertinya seumuran Valet. Valet sendiri mengernyitkan keningnya, ia merasa bingung bagaimana Carlos bisa mengatakan seperti itu. Apa, sebelumnya kita pernah bertemu? Tanya Valet bingung. Carlos tertawa kecil. Oh my god, rupanya kamu memang melupakanku. Apa kamu nggak ingat, kakak kelas yang selalu menolongmu dari SMP sampai SMA? Tanya pria itu dengan santainya. Bahkan tanpa disuruh, Carlos langsung nyelonong masuk dengan santai sambil kedua tangannya masuk ke dalam saku celana. Valet sendiri masih tercengang dengan ekspresi bingung dan berusaha memutar otaknya untuk berpikir. Barulah beberapa saat, Valet tersadar saat Carlos masih berdiri dengan mengamati penampakan hunian Valet yang terlihat sederhana dan elegan namun sangat nyaman. Carlos, jadi kamu, Carlos Knight. Valet tidak menyangka, setelah bertahun-tahun dia bisa bertemu lagi dengan pria yang dianggap sebagai kakaknya sendiri. Sekarang sudah ingat, Carlos tersenyum sembari merentangkan kedua tangannya. Valet sudah lama tidak bertemu Carlos, tidak bisa dipungkiri, ia merindukan sosok pria yang sudah seperti ayah dan kakaknya tersebut. Valet langsung berjalan cepat dan memeluk Carlos dengan erat. Aku merindukanmu, lirih Valet. Aku lebih merindukanmu, jawab Carlos, ia mengusap lembut rambut Valet untuk menenangkannya. Valet mengurai pelukannya, Carlos mengusap air mata yang membekas di pipi Valet. Kau kemana saja selama ini? Valet memukul dadanya dan pura-pura merajuk. Aku kuliah di luar negeri, lalu membangun bisnis di sana. Maaf karena aku juga nggak menghadiri acara pernikahanmu. Jawab Carlos. Valet mengangguk. Aku sudah bercerai, sahutnya dengan wajah murung. Carlos tercengang mendengarnya. Sungguh, kapan? Belum lama, baru sekitar 2 minggu. Rupanya orang yang dimaksud oleh montir itu adalah kamu. Belum lama, baru sekitar 2 minggu. Rupanya orang yang dimaksud oleh montir itu adalah kamu. Valet bertanya sekaligus tidak menyangka. Oh ya, montir itu teman lamaku. Belum lama ini kami berkomunikasi kembali. Aku saja nggak menyangka kalau yang dia maksud itu Valet Aurora. Aku juga sama, sahut Valet. Oh ya, silahkan duduk. Kamu mau kubuatkan minum apa? Tanya Valet yang bersiap untuk pergi ke dapur. Hazelnut latte. Valet tertawa mendengarnya. Dari dulu nggak pernah berubah. Tentu saja, itu salah satu kesukaan kita bukan? Terlebih saat musim dingin seperti ini. Carlos tersenyum menggoda. Valet hanya mengedikkan bahu lalu berlalu pergi menuju dapur. Tidak lama, dia muncul membawa 2 cangkir hazelnut latte hangat dan cemilan ringan lalu meletakkannya di atas meja. Silahkan diminum. Thanks. Valet duduk di kursi sofa panjang di depan Carlos, sedangkan pria itu di kursi sofa single. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kamu? Tanya Carlos berbasa basi. Aku, ya begini-begini aja, seperti yang kamu lihat. Sahut Valet. Kamu sendiri? Sama, masih jomblo. Tebak Valet. Dari dulu, Carlos memang orangnya tertutup apalagi soal percintaan, dia mencintai seseorang. Tapi tidak pernah dibuka siapa gadis beruntung itu. Memangnya kenapa? Umurku juga masih muda. Sahut Carlos tak terima dikatain jomblo. Hanya bercanda, sahut Valet tersenyum. Carlos juga tersenyum, dia juga hanya bercanda dengan jawaban ketusnya. Oh ya, jadi, benar kamu hacker yang bisa ngembaliin file yang sudah rusak? Tanya Valet yang ingat tujuan awalnya mengundang Carlos. Jangankan file yang rusak, hati juga bisa, canda Carlos. Valet langsung melempar tatapan melotot. Hampir saja bantal di tangannya melayang ke wajah pria itu kalau saja Carlos tidak sigap mengangkat kedua tangannya dengan nyengir. Memangnya kau butuh untuk apa? Jadi belum lama ini, sekitar 1 bulan yang lalu aku mengalami kecelakaan. Lalu polisi dan montir itu mengatakan kalau rem mobilku sengaja diputus, atau disabotase.
Sebenarnya rekamannya ada di ponselku, tapi tiba-tiba saja filenya tidak bisa dibuka. Apa mungkin karena CCTV-nya di mobil yang mati? Valet menjelaskan. Carlo nampak berpikir seraya mendengarkan dengan baik. Selain pintar di dunia bisnis, ia juga memiliki keahlian mengembalikan file-file yang sudah lama rusak, apalagi file CCTV. Coba pinjam ponselmu. Valet lalu memberikan ponselnya yang locknya sudah dibuka. Carlos nampak mengotak-atik ponsel Valet dengan serius. Sepertinya bisa, tapi aku butuh waktu sebentar untuk memperbaikinya. Sahut Carlos akhirnya. Valet tidak masalah. Tapi kalau ponselnya dibawa Carlos, Valet pakai apa? Tapi ponselku bagaimana? Aku akan menyalin semua berkasnya dan file lama di laptop. Jadi kau tidak perlu khawatir aku mengetahui rahasiamu. Sahut Carlos yang seakan mengerti kecemasan Valet. Valet hanya tersenyum. Kau memang kakakku yang pengertian. Berapa aku harus membayarnya nanti? Yang pasti tidak gratis. Dan kutentukan setelah berhasil membukanya. Jawab Carlos mengedipkan sebelah matanya sambil menyeduh hazelnut latte buatan Valet, yang rasanya ternyata sangat lezat. Setelah selesai memindah berkas-berkas di ponsel Valet, Carlos mendapatkan telepon dari asistennya. Sebenarnya aku masih ingin di sini sebentar. Tapi ada banyak urusan urgen, karena aku baru saja tiba di Winsdom. Setelah file sudah bisa dibuka, aku akan menghubungimu lagi, sweetie. Valet terasa geli mendengar kata terakhir Carlos. Tapi dia membiarkannya saja. Oke, sekali lagi terima kasih, kata Valet lalu mengantar Carlos keluar dari apartemennya. Bersambung.